Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari ini merupakan nilai perbandingan antar sisi pada segitiga siku-siku yang berkaitan dengan sudut. Langsung saja. Pertama, perhatikan segitiga siku-siku berikut. Nah, gambar ini menunjukkan segitiga ABC, siku-siku di titik B dengan besar sudut A, yaitu sama dengan theta. Yang pertama, coba lihat. Ini perlu diingat, rusuk di depan sudut siku-siku, rusuk AC sama dengan B, disebut hipotenusa atau sisi miring. Kita misalkan terlebih dahulu, Mi itu sama dengan sisi miring. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini merupakan sudut siku-siku. Kemudian di depan sudut siku-siku itu terdapat rusuk, di mana rusuknya itu AC, atau kita lihat sama aja dengan B. Nah, ini disebut hipotenusa atau sisi miring. Jadi rusuk AC atau B ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, kita bisa memisalkannya, ini adalah Mi. Kedua, rusuk di depan sudut lancip theta atau rusuk BC sama dengan A disebut sisi depan. Kita misalkan terlebih dahulu D itu sama dengan sisi depan. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini sudut theta, sudut lancip theta, di depannya itu terdapat suatu rusuk, yaitu rusuk BC sama dengan A. Nah, ini disebut sisi depan, atau kita bisa memisalkannya D. Ketiga, rusuk selain sisi miring dan sisi depan disebut sisi samping. Kita misalkan terlebih dahulu bahwa SA itu sama dengan sisi samping. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini merupakan sudut selain sudut siku-siku dan selain sudut theta ya. Nah, di depannya pun terdapat suatu rusuk AB atau C, ini disebut sisi samping. Nah, atau kita bisa memisalkan ini adalah SA. Nah, berdasarkan yang tadi kita tunjukkan bahwa kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Mi itu sisi miring adalah rusuk yang berada di depan sudut siku-siku. Kemudian D itu sisi depan merupakan rusuk yang berada di depan sudut yang diketahui atau sudut theta. Kemudian terakhir SA atau sisi samping itu merupakan rusuk yang berada di depan sudut selain siku-siku dan selain sudut yang diketahui. Nah, ini yang pertama harus kita ingat cara menentukan sisi depan, sisi miring, dan sisi samping. Oke, nah dari sini kita akan memakai rumus dasar perbandingan trigonometri ke depannya. Jadi ini juga perlu dihafalkan, perlu diingat untuk nantinya bisa lancar dalam mengerjakan soal-soal trigonometri. Nah, kita bisa lihat di sini ada 6 untuk trigonometri. Yang pertama ini sin theta, ini dibacanya sinus theta, ini kosinus theta, tangen theta, kosekan theta, sekan theta, kotangen theta. Tetanya itu bergantung kepada sudut yang diketahui pada segitiga siku-siku. Kita lihat sama-sama, identifikasi satu persatu. Sin theta itu sama dengan D per Mi. Artinya sin theta itu merupakan perbandingan antara sisi depan per sisi miring. Kita tahu bahwa dari gambar segitiga siku-siku ini kita peroleh D-nya itu A, Mi-nya itu B. Maka sinus theta itu sama dengan A per B. Kosinus theta ini merupakan perbandingan sisi samping per sisi miring. Cos sama dengan SA per Mi.
Nah, sama dengan sisi sampingnya C, sisi miringnya B, berarti kosinus theta sama dengan C per B. Tangen theta, ini merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping, sama dengan A per C. Kosekan theta, ini perbandingan dari sisi miring per sisi depan, sama dengan B per A. Sekan theta sama dengan perbandingan dari sisi miring per sisi samping, sama dengan B per C. Kemudian kotangen theta ini merupakan perbandingan sisi samping per sisi depan, sama dengan C per A. Nah, kita lihat di sini kita tidak tidak harus menghafal semuanya, tapi cukup dipahami saja atau diingat saja untuk ketiga yang ini, sinus theta, kosinus theta, tangen theta. Nah, untuk yang ini, yang tiga ini, kita harus ingat kosekan theta itu B per A. B per A itu kebalikan dari nilai perbandingan sinus. A per B, B per A. Berarti kosekan itu kebalikan dari sinus. Kemudian sekan B per C. Nah, sekan ini merupakan kebalikan dari kosinus, C per B. Kotangen sama dengan C per A. Ini kebalikan dari tangen, yaitu A per C. Nah, maka kita bisa menuliskan hubungan antara trigonometri yang sebelah kiri dengan trigonometri yang sebelah kanan. Kita lihat, nah, kosekan itu merupakan kebalikan dari sinus. Berarti kosekan theta bisa diperoleh dari 1 per sinus theta. Begitupun sekan theta, ini kebalikan dari kosinus. Berarti sekan theta sama dengan 1 per kosinus theta. Kotangen theta sama dengan kebalikan dari tangen, 1 per tangen theta. Nah, ini sebenarnya rumus dasar perbandingan trigonometri yang harus kita hafal dan harus kita pahami bersama, karena nanti kedepannya kita akan banyak menggunakan rumus dasar perbandingan trigonometri ini. Nah, kita coba terapkan ke dalam soal. Nah, perlu kita ketahui bahwa gambar segitiga siku-siku itu tidak selalu disajikan dalam gambar segitiga siku-siku sebelumnya yang dari slide sebelumnya, tapi bisa juga dibulak-balik, diputer, atau dirubah posisinya. Nah, misalkan seperti ini. Jangan heran, pokoknya kalau misalkan segitiga siku-siku itu memiliki ciri salah satu sudutnya itu pasti ada yang bernilai 90 derajat. Nah, contohnya ini. Ini merupakan simbol dari 90 derajat. Maka ini merupakan segitiga siku-siku. Oke, kita lihat. Perhatikan segitiga PQR berikut. Ini segitiga PQR dengan siku-siku di P. Tentukan semua perbandingan trigonometri. Berarti kita diminta untuk menentukan yang tadi, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, langkah pertama kita harus menentukan yang mana sisi miring, yang mana sisi depan, yang mana sisi samping. Nah, dari gambar berikut ini kita bisa peroleh sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti apa sisinya? Ya, ini sama dengan P. Kemudian D itu sisi depan. Sisi depan ini diperoleh dari rusuk yang berada di depan sudut yang sudah diketahui. Antara ini dan ini, mana yang kira-kira sudah diketahui? Nah, yang ini sudutnya bernilai beta. Berarti D-nya itu adalah di depan sudut beta. Apa? R. Nah, kemudian sisi samping terakhir ini merupakan rusuk atau sisi yang berada di depan sudut selain sudut 90 dan selain sudut yang diketahui. Berarti sisanya adalah sisi I. Berarti sisi samping sama dengan I. Nah, kemudian setelah kita memperoleh mi, D, sa, maka kita bisa mengerjakan atau menentukan perbandingan trigonometri. Pertama, untuk kosinus beta ini sama dengan, kita tahu cos itu sami, sa per mi, sisi samping per sisi miring, berarti I per P. Kemudian sin itu, sin beta sama dengan sisi depan per sisi miring, demi, berarti R per P. Oke. Tangen beta itu sisi depan per sisi samping, desa, R per Q. Kotangen beta sama dengan
Ini kotangen itu kebalikan dari tangen, berarti pi per r. Kosekan beta sama dengan kebalikan dari sinus, i p per r. Sekan beta, nah ini kebalikan dari kosinus, i p per r. Oke, selanjutnya perhatikan segitiga KLM berikut. Ini merupakan segitiga siku-siku. Dari mana kita tahu? Nah, karena salah satu sudutnya itu berukuran 90 derajat. Ini ada simbol siku-siku. Jadi ini merupakan segitiga siku-siku. Pertanyaannya, tentukan semua perbandingan trigonometri. Pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Dari mana kita tahu? Kita lihat dulu sudut yang sudah diketahuinya. Karena di sini yang diketahuinya cuma sudut siku-siku, tidak ada sudut lain yang diketahui lagi, maka kita tinggal lihat apa yang harus kita cari. Yang harus kita cari adalah nilai-nilai perbandingan ini. Kosinus K, sinus K, tangen K, kotangen K, kosekan K, sekan K. Berarti kita anggap sudut K itu sudut yang diketahui untuk menentukan nanti sisi depannya. Oke, yang pertama, sisi miringnya itu berada di depan sudut siku-siku, yaitu L. Kemudian sisi depannya berada di depan sudut K, yaitu K kecil. Kemudian sisi sampingnya itu M. Oke, maka kita bisa menentukan nilai perbandingan kosinus K sama dengan cos sami. Sa-nya M, Mi-nya L, berarti M per L. Sin demi, berarti D-nya K, Mi-nya L, K per L. Tangen K, tan desa, berarti D-nya K, Sa-nya M, K per M. Kotangen, kotangen berarti kebalikan dari tangen. Kalau tangen KM berarti kotangen M per K. Kosekan K, ini kebalikan dari sinus, sama dengan L per K. Sekan K, ini kebalikan dari kosekan, yaitu sama dengan L per M.